Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video edukasi bersama saya Amelia, NIM 20621111001 dengan dosen pengampu Ibu Fitri Silvalen, SPI MP. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai fitoplankton, yaitu Rhodophyta atau alga merah. Rhodophyta ini termasuk tumbuhan tingkat rendah yang umumnya tumbuh melekat pada substrat tertentu, seperti karang, lumpur, pasir, batu, dan benda keras. Rhodophyta merupakan dari filum alga yang berdasarkan zat warna atau pigmentasinya. Penyebab warna pada alga yaitu karena adanya pigmen phycoerythrin dalam jumlah yang banyak. Pigmen phycoerythrin ini yaitu pigmen pemanen cahaya pada alga merah yang dimanfaatkan sebagai pewarna alami. Kemudian, Rhodophyta ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu Rhodos yang berarti merah, jadi Rhodophyta yaitu ganggang merah. Ciri-ciri Rhodophyta. Yang pertama, mengandung kloroplas berisi phycoerythrin yang lebih banyak dibandingkan dengan klorofil. Terdapat karotenoid dan sedikit phycocyanin. Yang kedua, kebanyakan hidup di air laut. Yang ketiga, hidup sebagai bentos. Bentos artinya mereka dapat hidup atau melekat di dasar perairan, ataupun di permukaan substrat dasar perairan. Yang keempat, bersifat autotrof, artinya mereka dapat menyusun makanannya sendiri. Yang kelima, bentuk talus beraneka ragam. Dan yang keenam, reproduksi bisa secara aseksual dan juga secara seksual. Untuk habitat Rhodophyta, mereka bisa hidup sebagian besar di air laut dan sebagian kecil hidup di air tawar. Namun, Rhodophyta bisa juga hidup di air payau. Morfologi Rhodophyta. Ganggang merah dapat menyerap cahaya biru, biasanya berwarna merah, bentuk lainnya berwarna biru atau hijau. Red dinding sel ganggang yang berlapis ganda, dinding luar dari asam pektik, dan bagian dalam terdiri dari selulosa. Slide berikut ini merupakan kelompok Rhodophyta. Yang pertama itu ada Acrochaetium. Acrochaetium ini menempel pada akar mangrove. Yang kedua ada Colaconema sp. Sama seperti Acrochaetium, jenis Rhodophyta ini menempel pada akar mangrove juga. Yang ketiga ada Bostricha tenella. Mereka tumbuh sebagai epifit di rawa asin atau habitat bakau. Yang keempat ada Caulaconthus indicus. Ini melekat atau menempel pada mangrove juga. Yang keempat ini ada namanya Murayella periklados. Rhodophyta ini berpengaruh terhadap suatu perairan dan menyebabkan fenomena red tide di suatu perairan. Fenomena red tide ini dikenal juga dengan namanya harmful algal bloom. Merupakan perubahan air laut menjadi merah yang disebabkan oleh ledakan populasi alga merah. Jenis alga yang berpengaruh terhadap fenomena ini yaitu alga yang mengandung pigmen phycoerythrin, termasuk juga kelompok Rhodophyta ini. Penyebab terjadinya fenomena ini yang pertama itu meningkatnya suhu air sehingga memicu peningkatan metabolisme sel alga, meningkatnya juga kecepatan pembelahan atau reproduksi alga. Ledakan populasi ini dapat menurunkan stok oksigen sehingga menimbulkan kematian massal organisme di suatu perairan tersebut. Di sisi lain, Rhodophyta memiliki banyak manfaat. Yang pertama bagi perairan dan bagi manusia. Bagi perairan yaitu sebagai produsen, karena dapat menghasilkan makanan sendiri, yaitu bersifat autotrof, mengandung klorofil yang digunakan untuk proses fotosintesis. Yang kedua, penyuplai oksigen. Sebagai penyuplai oksigen karena dapat berfotosintesis hingga menghasilkan yang namanya oksigen. Peranan Rhodophyta terhadap yang lainnya yaitu ada sebagai bahan masakan, seperti di Jepang digunakan sebagai bahan masakan di restoran. Yang kedua sebagai bahan kosmetik, dan yang ketiga sebagai medium kultur mikroorganisme atau obat pengemulsi lemak. Baik, sekian penjelasan saya di video edukasi kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan chat di kolom komentar.